Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with our English class with me, Titi. Today we are going to talk about label. Well, there are three kinds of label that we will discuss for this topic. The first one is food label. Second one, beverage or drink label. And then the last one is drugs label. But for this part, we only talk about food and beverage or drink label. Look at this example. It is a food label for Lay's snack. And this is a drink label. This one is for drug label. Well, first we will talk about the definition of label. So, what is label actually? Label may refer to a small piece of fabric, paper, or plastic that is attached to a product which has information about that product. Jadi label itu merupakan teks yang tertera pada bungkus atau kemasan produk yang dia bisa berupa kertas kah, plastik kah, atau dari serat yang kemudian menempel atau ada pada kemasan produk. Biasanya memuat informasi tentang rincian produk maupun cara menggunakannya. And now we will look at about the social functions or purposes of label. Jadi kita bahas sekarang tentang fungsi sosial atau tujuan dari sebuah teks label. Tujuan yang pertama, the first one is to get detailed information about the product. Jadi dengan membaca sebuah label dari produk, maka kita akan mendapatkan informasi rinci tentang produk tersebut. The second purpose is to get healthy and safe product. Dengan membaca label, kita jadi tahu mana produk yang sehat dan aman buat kita. The third purpose, tujuan yang ketiga, to avoid negative means harmful, dangerous effects of the product. Jadi untuk menghindari efek negatif, mungkin sesuatu yang sifatnya berbahaya dari produk tersebut. And the last one, the fourth, tujuan yang keempat, to get the best result, untuk mendapatkan hasil terbaik. Misalnya kita sedang demam, kemudian ingin mengkonsumsi sebuah produk obat misalnya, makanya kita perlu baca dulu labelnya. Kira-kira ini nanti setelah kita minum obat ini, obatnya bekerja enggak? Itu maksudnya. And then, the next one, we will talk about elements of food or drink label.
ada beberapa elemen, beberapa bagian yang ada pada sebuah label makanan dan minuman. The first element is company's brand. Elemen yang pertama itu merek perusahaannya. The second element, product's name. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada description of the product. Ini gambaran umum tentang produknya. Yang keempat, content or amount. Jumlah, isi atau kandungan dari produk tersebut. The fourth one is nutrition fact. Ini berarti kandungan nutrisi yang terdapat dalam sebuah produk tersebut. And then the sixth element is ingredients. Komposisi atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. The seventh element is direction to use or direction to make. Ini adalah petunjuk untuk menggunakan atau petunjuk untuk membuat sesuatu. Yang kedelapan, direction to store. Ini adalah petunjuk penyimpanan produk kita. And then the last one, expiration date. Adalah tanggal kadaluarsa sebuah produk. Okay, first we look at company's brand and product's name. Company's brand itu merupakan tulisan, slogan, logo atau gambar yang menjadi identitas sebuah perusahaan. Misalnya Unilever, Indofood, ABC, Sido Muncul, dan lain-lain. Sedangkan product's name adalah nama produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya Lifebuoy adalah produk dari perusahaan Unilever. Nah, kita juga akan bertemu dengan istilah TM. TM itu singkatan dari trademark yang merupakan merek dagang. Dan kita juga bisa jadi bertemu dengan sebuah huruf R. Dia merupakan register. Berarti produk itu terdaftar pada lembaga HKI, hak kekayaan intelektual. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh dari yang mana yang company's brand, kemudian mana yang product's name-nya. Kita lihat yang pertama, Unilever. Nah, Unilever itu ada beberapa produk di sini yang sudah sering kita temui di pasaran. Unilever itu produknya ada Lifebuoy, Sunlight, Pepsodent, kicap Bango. Kemudian, the second one is Indofood. Indofood kita akan bertemu dengan produk, ada Indomie, ada Popmie, ada Ichi-Ocha, ada Supermie. Nah, yang ketiga, ada company's brand ABC. Kita bertemu dengan produknya ABC Sardine, kecap ABC, Trikota, New You, lain sebagainya. Kemudian yang terakhir contoh kita adalah perusahaan Sido Muncul. Nah, nama produk yang dihasilkannya ada tolak angin, ada kuku bima, semak, tolak linu, dan lain sebagainya. Now we come to description. Description of the product. Deskripsi produk merupakan gambaran umum dari produk, baik itu produk makanan, produk minuman, dan obat-obatan. Biasanya terkait tentang jenis makanan atau minuman atau obatan. Dia bisa berupa makanan beku, frozen food, atau lemon tea. Kalau dia berupa obat bisa sirup, obat batuk sirup. Berikutnya, dari deskripsi ini kita akan bertemu dengan bahan atau komposisi produk. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Kemudian kita akan bertemu dengan rasa. Apakah rasanya spicy or hot, pedas? Ada rasanya plain, hambar. Ada rasa jeruk mungkin orange, atau rasa asli saja, original.
Nah, dalam deskripsi produk juga akan disampaikan tentang keunggulan produk. Misalnya, ini contoh di sini adalah produk hand sanitizer. Keunggulannya kills 99.9% germs, membunuh 99,9% jamur. Description of the product. Now we come to content or amount of the product. Content or amount ini merupakan isi atau jumlah kandungan produk per kemasan. Biasanya dinyatakan dengan kata weight, net weight, netto, or net. Content, kita akan bertemu dengan istilahnya dalam satuan cair, akan bertemu dengan liter, mililiter, fluid ounce, atau satuan non cair kita akan bertemu dengan kilogram, gram, or ounce. Okay, now we will talk about nutrition facts of the product. Ini merupakan informasi atau kandungan nilai gizi yang terdapat dalam produk tersebut. Biasanya memuat informasi tentang serving size, amount per serving, calories, ada total fat, saturated fat, trans fat, total carbohydrate, sugar, sodium, dietary fiber, vitamin, calcium, percentage daily values, atau dalam bahasa Indonesianya persentase angka kecukupan gizi yang sering disingkat dengan AKG, angka kecukupan gizi. Now we come to ingredients of the product. Ini merupakan komposisi atau bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Biasanya menggunakan kata-kata, kita akan bertemu dengan wheat flour, tepung terigu, vegetable oil, minyak nabati, atau sugar, milk powder, vegetable fat, ini berarti lemak nabati. Kemudian ada cocoa powder, bubuk kakao, ada salt, ada flavor, perisa. Kemudian perisa ini bisa kita bertemu dengan natural flavor, berarti perisa alami. Namun tidak jarang kita akan sering bertemu dengan synthetic or artificial flavor. Berarti ini perisa sintetis, perisa buatan. Kemudian atau kita akan bertemu dengan sweetener, synthetic sweetener, or artificial coloring, berarti pemanis buatan, pewarna buatan yang berupa sintetis berarti. Kemudian kita akan bertemu dengan istilah leavening agent, pengembang, preservative itu pengawet. Kemudian flavor enhancer, penguat rasa. Nah, penguat rasa inilah yang tadi itu ada yang natural flavor, ada artificial or synthetic flavor. Atau kita bisa jadi juga akan bertemu dengan contain allergen. Apa maksudnya? Berarti produk tersebut mengandung bahan yang dapat menyebabkan alergi setelah mengkonsumsinya. Nah, penting untuk kita mengetahui bahan-bahan komposisi dari sebuah produk. Untuk apa? Supaya kita mengetahui ada sesuatu yang tidak baik atau berbahaya bagi tubuh. Misalnya tubuh kita alergi terhadap sesuatu bahan. Atau bila kamu seorang muslim, mungkin saja ada bahan-bahan tertentu yang tidak halal dikonsumsi sebagai seorang muslim. Misalnya daging babi, ham, or pork. Okay, now we talk about direction to use or direction to make. Ini merupakan petunjuk penggunaan atau cara penyajian produk.
Kata atau kalimat yang biasa ditemukan adalah boil, heat, mix, stir, pour, dan lain sebagainya. Atau kita bertemu dengan kalimat shake well before consuming. Well, now we come to direction to store. Direction to store merupakan petunjuk penyimpanan produk. Biasanya kita akan bertemu dengan frase atau kalimat store in a cool place, store in a tight container, do not expose to sunlight. Atau bahasa lainnya, protect from direct sunlight, keep at room temperature, keep in refrigerator, keep refrigerated. Kalau ini berarti disimpan di lemari es berarti. Keep in freezer or keep frozen. Kemudian kita juga bertemu misalnya petunjuk penyimpanannya dengan sebuah kalimat keep out of reach of children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Atau bisa jadi bertemu lagi dengan kalimat store in a cool, dry place and away from light. Simpan di tempat yang sejuk, ke tempat yang kering dan jauh dari cahaya. Oke, expiration date. Expiration date ini merupakan tanggal kadaluarsa di mana sebuah produk akan tidak layak lagi untuk dikonsumsi setelah melewati tanggal ini. Biasanya menggunakan istilah berikut ini. Pertama, expiration date or expiry date atau disingkat dengan ED atau expired, biasa disingkat dengan EXP, atau bertemu dengan frase use by date. Nah, berarti ini semua adalah tentang tanggal kadaluarsa sebuah produk. Atau bisa jadi kita bertemu dengan best before or best by date. Kalau yang seperti ini, berarti kualitas terbaik sebuah produk itu adalah sebelum tanggal tersebut. Masih bisa dikonsumsi, namun rasa dan kualitas tidak lagi optimal bila kita mengkonsumsinya di tanggal tersebut atau di luar tanggal tersebut, setelah tanggal tersebut. Kemudian penulisan tanggal kadaluarsa biasanya tanggal, bulan, kemudian tahun, atau bulan dan tahun saja. Nah, bisa jadi kita akan bertemu dengan shelf life, yang artinya batas akhir sebuah produk boleh dijual. Kalau misalnya dia ditaruh di sebuah rak di dalam plaza swalayan itu, berarti hanya boleh berada di rak itu, boleh untuk dijual sampai tanggal tertera. Okay, that's all for label of food and drink. For the next part, we will talk about the label of drug. See you.